Latih atau otot pada pergelangan tangan, bahu, pinggang, pinggul, serta lentingan lutut. Selamat pagi teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Berjumpa kembali dengan video yang saya bikin konten kali ini 30 Juli 2022 pada pagi jam 9. Karena saya cukup lama untuk beristirahat melakukan aktivitas mempost video-video ke YouTube karena ada kesibukan yang secara terus menerus sehingga konsentrasi untuk melakukan kebiasaan olahraga pagi agak berkurang karena betul-betul waktunya agak kepepet. Nah, kali ini saya konten yang sangat sederhana, yaitu melakukan pelatihan di usia lanjut, memotivasi diri dengan senam yang sekali-sekali kita lakukan gerakan tendangan ataupun pukulan. Istilah senam yang saya lakukan di sini adalah istilah untuk menggerakkan otot pada bahu, pinggang, pinggul, pergelangan tangan. Tentu yang paling penting juga tidak kalah perannya adalah lentingan lutut. Ketika kita berbicara memotivasi diri, apalagi di usia yang sudah senja, saya sekarang Januari 22 ini berusia 60 tahun, berusaha untuk selalu berbagi pengalaman kepada teman-teman kerabat yang tujuannya hanya untuk memberikan motivasi ataupun semangat kepada generasi agar memperhatikan kesehatan melalui suatu gerakan yang sangat sederhana, yaitu berupa olahraga. Walaupun olahraga yang ditekuni masing-masing teman-teman tidak mestilah harus sama ataupun persis seperti apa yang saya senangi, namun banyak hal yang dapat kita lakukan untuk bergerak, mengelastisasikan otot pada pinggang, pinggul, bahu, lengan, leher, serta pergelangan tangan. Nah, gerakan yang saya lakukan ini merupakan gerakan biasa saja, akan tetapi karena cukup rutin melakukan elastisitas otot sesuai dengan video-video yang sering saya post di channel YouTube yang sangat sederhana ini. Begitu melakukan pelatihan dengan gerakan awalnya adalah secara perlahan, selanjutnya setelah terasa tubuh agak hangat, kemudian menambahkan speed dan juga tentunya fokus pada apa itu gerakan memukul ataupun sifatnya menendang. Mengelastisitaskan otot-otot ini sangat perlu bagi pengalaman saya, karena di usia-usia senja ataupun lanjut, jadi gerakan pada pinggang, otot pada pinggul, leher, lengan, semuanya itu adalah sangat mempengaruhi aktivitas yang kita akan lakukan dari pagi sampai sore ataupun malam hari. Panjang video kali ini yang aslinya adalah 3 menit 21 detik, namun saya copy paste untuk 2 kali sehingga ditambah dengan yang paling belakang adalah memutar dengan kelambatan, atau saya tambah putarannya agak lambat agar apa yang saya narasikan semoga teman-teman kerabat dalam berbagi pengalaman ini dapat memahami apa yang saya maksud pada konten ini. Nah, inilah gerakannya lambatnya. Berolahraga dengan melakukan fokus ataupun santai seperti sedikit menggerakkan pinggang, pinggul, dada, lengan, terutama juga gerak-gerakan di bawah kaki tersebut. Nah, selanjutnya setelah terasa agak panas, tubuh sudah panas, baru melakukan apakah gerakan dari tendangan samping termasuk juga tendangan lurus. Juga tentunya adalah pada video ini seperti sekarang gerakan memutar. Agar otot-otot kita tidak cedera, yang sangat atau perlu diperhatikan sekali lagi adalah sesuai dengan pengalaman saya, mengelastisitaskan otot-otot kita pada lengan, pinggang, pinggul semuanya tersebut melalui satu senam ataupun proses senam gerak-gerakan kecil namun secara rutin dapat kita lakukan agar di antara gerakan otot satu dengan otot yang lainnya saat melakukan tendangan termasuk juga pukulan itu akan menjadi suatu gerakan kesatuan gerak yang elastisitasnya sudah terjamin dari otot satu dengan otot yang lainnya. Melakukan gerakan memutar, melakukan gerakan dengan lurus, itu semua tersebut memang kelihatannya kalau kita hanya memperhatikan atau melihat ataupun menonton sepertinya gampang sekali, akan tetapi ada beberapa faktor ataupun poin-poin pakem yang mesti dan harus kita perhatikan, baik itu di lentingan lutut, juga gerakan pinggang, pinggul, termasuk juga keelastisitasan otot. Jadi energi dan kefokusan kita di saat melakukan
lemparan kaki ataupun gerakan tangan ke depan, itu akan menjadi suatu hal yang bergerak bersama-sama. Artinya ketika mengangkat kaki seperti sekarang ini, angkatan lutut paling tidak sebaiknya kita taruh pada angkatan sejajar dengan pusar ataupun di atas pusar sedikit saja. Dengan demikian akhirnya untuk melakukan tendangan samping hanya menambahkan lentingan pada lutut. Jadi tidaklah tenaga tersebut diolah dari sepenuhnya dari bawah sampai di atas. Ketika kaki sudah di atas pusar ataupun sejajar dengan pusar, baru kita tambahkan tenaga pada saat melanjutkan ke depan. Semoga dengan tayang yang sangat singkat ini teman-teman termasuk juga generasi penerus dapat memanfaatkan ataupun berbagi pengalaman. Gerakan sekarang ini gerakan yang benar-benar santai, akan tetapi ketika kita sudah fokus melakukan gerakan baik itu pukulan untuk tendangan, maka keelastisitasan atau otot apa yang saya sebutkan di depan tadi, baik itu pinggang, pinggul, bahu, pergelangan kaki, pergelangan tangan, itu akan menjadi satu kesatuan. Nah, kalaupun sudah kita merasa atau otot tersebut menjadi satu kesatuan, maka tidaklah ragu untuk melakukan gerakan lemparan baik itu kaki ataupun pukulan ke arah depan. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi poin yang saya dapat sampaikan pada konten yang sangat sederhana ini adalah mengelastisitakan otot pada pinggang, pinggul, leher, tumit, serta sekali lagi yang paling penting adalah pada pergelangan kaki, pada lutut. Jadi dengan demikian pada akhirnya bisa kita melakukan putaran dan juga memberikan gerakan lurus ataupun memutar, dia benar-benar menjadi satu fokus yang kita harapkan sesuai dengan rencana dari awal ketika akan melakukan gerakan tendangan ataupun pukulan ke depan. Untuk memotivasi diri memanglah sekali lagi tidak mudah, apalagi di usia-usia yang semakin tahun semakin bertambah bergerak untuk mengeluarkan yang namanya tendangan, pukulan itu secara umum saya perhatikan ketika ketemu dengan teman-teman yang seusia sudah merasa jenuh. Ya, saya pikir semua tersebut adalah tidak lebih dari niatan ataupun memotivasi diri. Jadi cara untuk memotivasi diri setiap orang saya pikir itu beda. Nah, kalau saya sendiri ketika akan melakukan gerakan baik itu dengan memukul atau tendangan, sekali-sekali saya pakai uniform ataupun seragam seperti sekarang ini adalah kebetulan seragam kita di silat negara itu adalah hitam-hitam. Saya gunakan seragamnya. Kenapa demikian? Yang tujuannya tidak lain adalah untuk mendengarkan ketika kita melakukan pukulan ataupun tendangan seperti sekarang ini, di suara kain ataupun celana dan juga baju yang kita gunakan tersebut sampai bersuara akan menjadi suatu kepuasan tersendiri. Ya paling tidak untuk memotivasi lah. Jadi apa yang kita lakukan, apakah itu dengan menjulurkan tangan ke depan ataupun melakukan gerakan tendangan ke daerah samping ataupun ke belakang, ketika bersuara itu menjadi suatu kepuasan yang menurut saya akan memberikan nilai plus, menjadi lebih semangat. Jadi teman-teman adik-adik generasi baru termasuk juga generasi penerus pemuda silat negara, termasuk juga teman-teman yang menggeluti olahraga, janganlah. Jadi saya pikir usia itu tidak akan menjadi hambatan ketika kita berbicara tentang olahraga bela diri. Kita semua paham bahwa di usia lanjut tentu semua tenaga termasuk juga gerakan, termasuk juga otot-otot akan mulai perubahan, apakah itu menjadi kekakuan. Jadi keelastisitasan otot kita akan tidaklah seperti menjadi atlet. Namun dengan demikian hanya tetap saya berpikiran bahwa semangat ataupun motivasi diri untuk melakukan gerakan olahraga tentu secara volume ataupun kuantitas dan juga besar tenaga yang kita gunakan di saat usia lanjut dengan usia muda memang beda. Karena tapi sekali lagi pada konten ini tidaklah usia tidaklah harus menjadi suatu hambatan ataupun menurunkan motivasi terhadap diri kita saat berbicara berolahraga. Semoga tayangan ataupun video yang saya buat dengan sangat sederhana ini, yang sekali lagi tujuannya berbagi pengalaman, tidak bertujuan hal-hal yang lain, semoga bermanfaat dan paling tidak ada suatu aktivitas yang dapat ataupun kita bisa bagi di usia lanjut, yang tentu juga semua
konten dan juga aktivitas yang kita perlihatkan post ke sosial media. Apalagi sekarang banyak sekali orang-orang untuk berlomba-lomba menjadi YouTuber, menjadi membuat konten-konten tertentu. Untuk video-video yang saya post di YouTube ini semuanya hanyalah untuk mendokumentasikan diri, termasuk juga berbagi pengalaman. Tidak ada bermaksud lain untuk melakukan pengejaran jam tayang ataupun YouTuber yang harus habis-habisan. Dengan demikian makanya saya tidak tanggung-tanggung untuk berbagi pengalaman pada channel YouTube yang sangat sederhana ini, walaupun tanpa menggunakan cara-cara ataupun alih teknologi yang seperti teman-teman yang lainnya. Karena saya berharap semua video-video yang terkumpul pada channel yang sederhana ini adalah merupakan dokumen. Paling tidak kita dapat bisa merefleksikan diri ataupun berbagi pengalaman pada teman-teman. Seandainya hal tersebut positif menjadi pandangan banyak orang, ya syukurilah. Namun paling tidak juga hal ini akan menjadi cerminan bagi kita ketika setiap tahun usia akan bertambah, dan tentu semua aktivitas gerakan dari otot termasuk juga body, apalah namanya, yang melekat pada diri tubuh kita itu kan mengalami suatu perubahan. Cukup akan memberikan suatu kebanggaan diri sendiri untuk menambah aktivitas, juga motivasi dalam melakukan konsentrasi ada nafas untuk kita. Semoga